Apakah sudah terlihat share screen-nya? Baik, selamat pagi untuk Bu Amri, Pak Dian, Bu Ima, serta teman-teman semua. Di sini saya, Angelina Afida, akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pengaruh Penambahan Tepung Tulang Ikan Bandeng Canos-Canos terhadap kadar zat besi formulasi bakso ikan. Untuk yang pertama, bab 1 pendahuluan. Latar belakang, anemia adalah kondisi kadar hemoglobin wanita tidak hamil pada usia reproduksi 15-49 tahun sebesar kurang dari 12 gram per desiliter, dan untuk wanita hamil kurang dari 11 gram per dl. Kemudian menurut Riskasdas tahun 2018, prevalensi anemia ibu hamil di Indonesia pada tahun 2013 sebesar 37,1% dan meningkat di tahun 2018 sebesar 48,9%. Nah, mayoritas anemia yang sering terjadi di Indonesia adalah anemia defisiensi besi. Adapun zat besi atau Fe adalah salah satu mineral mikro yang berperan penting bagi ibu hamil dalam pembentukan sel darah merah dan sebagai alat angkut oksigen. Jenis zat besi yang paling mudah diserap tubuh dari makanan adalah besi heme yang berasal dari pangan hewani, khususnya MVP factor, atau yang berasal dari daging, ikan, dan unggas. Kemudian saya memilih ikan bandeng. Ikan bandeng ini merupakan salah satu jenis ikan dengan kandungan mineral zat besi yang cukup tinggi. Menurut data komposisi pangan Indonesia, dalam setiap 100 gram ikan bandeng segar mengandung nilai gizi energi sebesar 123 gram, protein 20 gram, lemak 4,8 gram, kalsium 20 gram, dan Fe 2 mg. Nah, seringkali pemanfaatan ikan bandeng ini hanya digunakan dagingnya, sedangkan tulangnya tidak dimanfaatkan. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan manfaat dan nilai ekonomis dari tulang ikan bandeng dengan diolah menjadi tepung supaya bisa digunakan sebagai bahan tambahan berbagai olahan makanan. Untuk produknya bakso ikan yang merupakan salah satu produk diversifikasi pangan yang disukai oleh semua kalangan masyarakat, harganya relatif terjangkau dan dapat dijadikan sebagai makanan tambahan untuk ibu hamil. Kemudian terdapat berbagai penelitian tentang produksi dan pemanfaatan produk makanan berbasis ikan yang telah terbukti dapat meningkatkan kadar zat besi pada suatu produk tersebut dan kadar hemoglobin remaja putri dan ibu hamil. Kemudian ada penelitian tentang olahan ikan bandeng yang diolah menjadi sosis dengan penambahan bubur Gracilaria sp dapat meningkatkan kadar zat besi produk tersebut. Kemudian menurut jurnal acuan yang saya teliti ini, menurut penelitian Damayanti 2019, ada formulasi bakso ikan yang paling disukai dengan penambahan 4,3 gram tepung tulang ikan bandeng per 150 gram adonan. Formulasi ini mengandung protein 11,71 sampai 14,62% basis basah dan kalsium sebesar 75,94 sampai 857,74 mg per 100 gram. Tetapi meskipun formulasi tersebut dapat digunakan sebagai PMT ibu hamil dengan kandungan tinggi kalsium, namun belum ada analisis lebih lanjut mengenai kadar mineral zat besi yang lain. Kadar mineral yang lain terutama zat besi. Untuk rumusan masalahnya, bagaimana pengaruh penambahan tepung tulang ikan bandeng terhadap kadar zat besi formulasi bakso ikan? Tujuan umum untuk mengetahui pengaruh penambahan tepung tulang ikan bandeng terhadap kadar zat besi formulasi bakso ikan. Sedangkan tujuan khususnya untuk menentukan formulasi bakso ikan dengan penambahan tepung tulang ikan bandeng yang memiliki kandungan zat besi terbaik. Kemudian untuk manfaat penelitiannya, yang pertama bagi akademis, dapat memberikan evaluasi tentang hasil penelitian sebelumnya mengenai pemanfaatan bakso ikan dengan penambahan tepung tulang ikan bandeng untuk ibu hamil, dan hasil pengembangan produk ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau informasi terhadap kadar mineral zat besi pada formulasi bakso ikan dengan penambahan tepung tulang ikan bandeng. Kemudian untuk
industri atau produsen dapat meningkatkan nilai ekonomis dari tulang ikan bandeng dan meningkatkan pemanfaatan ikan bandeng bagi industri atau produsen pengolahan ikan bandeng. Untuk masyarakat umum, terutama ibu hamil dan kader, diharapkan hasil pengembangan produk ini dapat menambah pengetahuan mengenai pengolahan ikan bandeng serta dapat digunakan sebagai alternatif PMT untuk ibu hamil. Dan bagi peneliti, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peneliti dalam melakukan pengembangan produk. Untuk bab 2 tinjauan pustaka, di sini ada tinjauan teori tentang anemia pada ibu hamil, zat besi, dan juga ikan bandeng. Kemudian untuk kerangka teori ini, anemia disebabkan oleh dua, yaitu penyebab langsungnya status kesehatan dan asupan gizi. Kemudian untuk penyebab tidak langsung meliputi perhatian keluarga rendah, kebutuhan energi meningkat, dan distribusi makanan kurang. Kemudian masalah anemia ini dapat ditangani dengan cara pengendalian malaria dan kecacingan, pemberian suplementasi tablet tambah darah, PMT, dan juga fortifikasi. Nah, untuk fortifikasi di sini saya menggunakan bahan ikan bandeng yang terdiri dari daging dan tulang dipisah, kemudian menjadi bakso ikan dengan tepung tulang ikan bandeng, kemudian diuji kadar zat besinya. Untuk kerangka konsepnya, yang pertama dari daging ikan bandeng, kemudian ada tepung tulang ikan bandeng sebesar 0 gram, 4,3 gram, 5,4 gram, dan 6,5 gram. Itu ditambahkan kemudian menjadi bakso ikan dengan penambahan tepung tulang ikan bandeng untuk diuji kadar zat besinya. Lalu untuk hipotesis H0, tidak ada perbedaan penambahan tepung tulang ikan bandeng terhadap kadar zat besi formulasi bakso ikan, dan HA, ada perbedaan penambahan tepung tulang ikan bandeng terhadap kadar zat besi formulasi bakso ikan. Untuk bab 3 metode penelitian, desain penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap yang terdapat 1 kontrol dan juga 3 kelompok perlakuan. Kemudian dilakukan 2 kali ulangan pada uji kadar zat besi. Untuk tempat dan waktu penelitian, yang pertama pembuatan tepung tulang ikan bandeng di Laboratorium Teknologi Pangan Stikes Terapi. Lalu untuk pembuatan bakso ikan di Laboratorium Fisik Kuliner Stikes Terapi. Pengujian kadar zat besi di Laboratorium Pusat Studi Pangan dan Gizi UGM. Penelitian ini dilakukan pada bulan Maret hingga Juli tahun 2022. Untuk variabel penelitian, yang pertama variabel bebas, penambahan tepung tulang ikan bandeng sebesar 0 gram, 4,3 gram, 5,4 gram, dan 6,5 gram dari 150 gram adonan. Dan variabel terikat berupa kadar zat besi atau Fa. Untuk definisi operasionalnya ada 3, bakso ikan, tepung tulang ikan bandeng, dan juga kadar zat besi. Untuk alat ukur bakso ikan menggunakan timbangan digital, hasil ukurnya gram, skala datanya rasio. Untuk tepung tulang ikan bandeng menggunakan timbangan analitik, hasil ukur gram, skala data rasio. Untuk kadar zat besi menggunakan metode AAS yang dilakukan di lab VSTG UGM dengan hasil ukur persentase, skala data rasio. Lalu berikut adalah alat untuk pembuatan tepung tulang ikan bandeng, pembuatan bakso ikan, dan juga untuk uji kadar zat besi. Di sini ada bahan untuk pembuatan tepung tulang ikan bandeng menggunakan tulang ikan bandeng tanpa kepala, ekor, dan sirip ikan yang diperoleh dari Jalan Pancawinatan nomor 62, Cokro Diningratan, Jetis, Yogyakarta. Lalu untuk pembuatan bakso ikan menggunakan bahan daging ikan bandeng cabut duri. Kemudian untuk bahan-bahan lain yaitu seperti tepung tapioka rose bran, bawang putih, bawang bombay, garam, lada bubuk, putih telur, dan es batu yang diperoleh dari Pasar Stan Maguwarjo. Lalu untuk bahan uji kadar zat besinya ada aquades, asam nitrat, dan amonium tiocyanat. Berikut ini adalah tabel formulasi bakso ikan. Untuk cara pembuatannya, yang pertama tulang ikan bandeng dicuci bersih, kemudian direbus 2 jam selama 2 tahap.
dengan menggunakan suhu 100 derajat Celcius, lalu dicuci kembali dan ditiriskan. Kemudian dipresto selama 1 jam, dikeringkan dengan oven dengan suhu 125 derajat selama 1,5 jam, dihaluskan dengan blender kering, dilakukan pengayakan 80 mesh, kemudian menghasilkan tepung tuangkan bandeng yang nantinya akan disubstitusi untuk pembuatan bakso ikannya dari daging ikan bandeng yang telah direndam air jeruk nipis selama 5 menit, kemudian dibilas dengan air mengalir, dihaluskan dengan bahan lainnya, kemudian ditambahkan formulasi dari tepung tuangkan bandeng, kemudian adonan dibentuk bulat, direbus, kemudian diangkat dan ditiriskan. Untuk alur penelitiannya ada daging ikan bandeng dan juga tepung tuangkan bandeng menjadi bakso ikan dengan penambahan tepung tuangkan bandeng. Lalu diuji kadar zat besi dan kemudian dianalisis dan interpretasi data. Untuk rencana jadwal penelitian dari bulan Maret hingga Juli tahun 2022. Kemudian teknik dan instrumen pengumpulan data. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah uji kadar zat besi menggunakan metode AAS yang dilaksanakan di lab PSPG UGM. Kemudian untuk instrumen pengumpulan datanya berasal dari hasil laboratorium pengujian kadar zat besi. Untuk etika penelitian, yang pertama surat izin penelitian ditujukan kepada Ketua Stikes Pantirapi terkait dengan peminjaman alat dan juga peminjaman laboratorium. Kemudian untuk ethical clearance-nya diajukan ke KEPK Poltekkes Yogyakarta. Lalu untuk analisis data, hasil pengujian kadar zat besi bakso ikan dengan penambahan tepung tuangkan bandeng akan dianalisis secara deskriptif serta disajikan dalam bentuk tabel dan grafik. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Waktu saya kembalikan kepada Bu Amri. Mohon maaf, Bu Amri masih di mute. Ya, maaf. Terima kasih Bu Angel untuk presentasinya. Selanjutnya kita cermati bersama dan kita diskusikan untuk proposal penelitian ini. Pak Dian dan Bu Ima, saya mohon izin untuk mengawali diskusi kita untuk proposal. Angelina, proposal penelitian yang sudah disusun ini kan judulnya pengaruh penambahan tepung tulang ikan bandeng terhadap kadar zat besi formulasi bakso ikan. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat judulnya dulu. Ini sederhana saja, penyusunan kalimat nih. Penyusunan kalimat. Arti kata formulasi itu sebetulnya apa sih? Formulasi gitu itu artinya apa sih? Formulasi adalah apa arti kata formulasi? Penambahan bahan, maksudnya suatu bahan ditambahkan ke dalam satu produk, kemudian berbeda tingkat penambahannya. Penambahan bahan, mengartikannya begitu ya? Iya, kamu Angel mengartikan formulasi itu penambahan bahan begitu. Kalau formula itu tuh apa maksudnya? Formulasi itu asal katanya kan formula gitu kan? Apa arti kata formula? Formula bakso itu seperti apa? Formula sosis seperti apa? Formula kue, formula roti tawar seperti apa gitu tuh, maksudnya apa sih kata formula gitu tuh? Seperti bahan-bahan yang digunakan untuk membuat suatu produk. Iya, mungkin ya formula itu bisa apa? Bahan, bisa termasuk di situ apa komposisi bahan begitu kan. Jadi formulasi itu kan pembuatan formula, ya kan? Pembuatan formula
formula pembuatan komposisi bahan suatu produk gitu. Nah, sehingga pengaruh penambahan tepung tulang ikan bandeng terhadap kadar zat besi formulasi. Kadar zat besinya itu terhadap kadar zat besi apa sih? Kadar zat besi formulasi atau kadar zat besi bakso ikan? Pada bakso ikan. Bakso ikan. Pada bakso ikan. Jadi sebetulnya perlu nggak kata formulasi di situ? Tidak, Bu. Tepat nggak diletakkan di belakang kadar zat besi gitu? Kurang tepat, Bu. Iya, jadi supaya lebih efisien ya, lebih efisien dan lebih efektif kalimat itu bunyinya jadi bagaimana? Pengaruh penambahan tepung tulang ikan bandeng terhadap kadar zat besi bakso ikan. Ya, begitu. Ya. Jadi kata formulasi itu dihilangkan itu tidak menghilangkan makna dari kalimat yang sudah disusun itu. Itu kan? Ya. Itu pertama tentang judulnya. Kemudian yang kedua, ini kan ada penambahan tepung tulang ikan bandeng terhadap kadar zat besi bakso ikan. Nah, di sini penambahan ini kalau di dalam pangan begitu, penambahan bahan makanan seperti ini itu disebut sebagai apa ini penambahannya itu? Kita kenal ada substitusi, ada suplementasi, ada fortifikasi seperti itu. Nah, penambahan di sini ini lebih mengarah ke yang mana yang dimaksud oleh di Angel ini? Fortifikasi. Fortifikasi ya. Jadi di sini penambahan tepung tulang ikan bandeng itu dimaksudkan sebagai fortifikasi, begitu ya? Sebagai fortifikasi. Nah, sekarang selanjutnya fortifikasi itu apa sih maksudnya? Apa itu proses fortifikasi? Proses fortifikasi itu penambahan suatu bahan untuk memperkaya nilai gizi dari suatu produk. Penambahan bahan untuk memperkaya, ya, memperkaya. Nah, ini ya, memperkaya. Kata kuncinya kan di sini kan, penambahan suatu bahan untuk memperkaya bahan yang lain gitu tadi ya. Jadi memperkaya bahan yang lain. Nah, bahan yang lain itu perlu diperkaya karena apa? Mengapa harus diperkaya? Karena kandungan suatu produknya itu mungkin belum cukup baik, jadi perlu ditambahkan. Oke, bahan yang lain tadi kandungan unsur tertentunya belum apa? Belum cukup tinggi, cukup baik. Belum tinggi. Belum tinggi sehingga perlu ditambahkan. Gitu kan? Nah, dengan demikian dalam proses fortifikasi itu bahan yang ditambahkan itu unsur yang ada di bahan lain itu harus lebih tinggi atau tidak? Syaratnya harus bagaimana itu? Supaya dia bisa difortifikasikan begitu untuk menambah unsur yang belum tinggi tadi. Kadarnya harus bagaimana di bahan yang difortifikasikan tadi? Kadarnya yang tidak terlalu tinggi. Mengapa tidak terlalu tinggi? Kan ini harus memperkaya kan? Tadi katanya harus memperkaya. Kalau harus memperkaya itu, maka bahan yang ditambahkan ini kadar unsur tertentunya tidak tinggi atau tinggi harusnya. Dia harus bisa mengcover yang kurang di bahan yang lain tadi, ya kan? Yang bahan yang difortifikasikan itu kan tadi dimaksudkan untuk memperkaya kan, membuat lebih tinggi kan dari bahan yang lain yang unsurnya masih sedikit tadi, ya kan? Nah, kalau dia bertugas memperkaya begitu, maka bahan ini harus unsur tertentunya harus tinggi atau tidak terlalu tinggi? Tinggi, Bu.
Saya misalnya gampangnya, saya orang miskin, saya harus diperkaya. Orang yang membantu saya harusnya orang yang kurang kurang yang miskin juga atau orang yang kaya nih yang bisa membantu saya. Yang kaya. Orang yang kaya, ya kan? Jadi bahan yang difortifikasikan itu paling tidak harus memiliki unsur yang tadi kurang itu harus dalam jumlah yang besar. Nah, ini maksudnya fortifikasi kan begitu, memperkaya, membuat tinggi, ya. Jadi campuran produk itu menjadi memiliki unsur yang lebih tinggi. Apakah yang saya sampaikan salah atau mungkin ada koreksi? Silakan. Atau ada tanggapan dulu supaya kita satu pemahaman begitu. Gimana kira-kira? Apa ada tanggapan dari Angel? Iya enggak? Fortifikasi seperti itu apa enggak gitu? Iya. Iya kan? Oke, berarti kita sudah punya pemikiran seperti itu. Kita melaksanakan proses fortifikasi yang berarti itu bahan yang kita fortifikasikan itu harus memiliki unsur, ya, unsur tertentu yang pada bahan lain itu jumlahnya masih sedikit. Sehingga ketika ditambahkan itu campuran bahan ini itu menjadi memiliki unsur tertentu tadi menjadi lebih tinggi. Begitu kan? Proses fortifikasi begitu kan kalau saya tidak salah loh ya. Ya kan? Nah, ini sebagai kita pahami dulu seperti itu bahwa nanti bisa kita tetap kita bawa dalam proses selanjutnya. Nah, jadi dari judul itu kita bisa menangkap maksudnya pengaruh penambahan tepung tulang ikan bandeng terhadap kadar zat besi bakso ikan. Artinya ketika tepung tulang ikan bandeng ini difortifikasikan, maka kadar zat besi pada bakso ikan ini itu akan menjadi lebih tinggi sehingga menjadi sumber zat besi. Tepung tulang ikan ini berarti memiliki zat besi yang tinggi sehingga ketika ditambahkan ini campuran produk itu menjadi produk yang memiliki zat besi yang tinggi. Nah, itu dari judul itu bisa dimaknai seperti itu. Nah, tinggal nanti kita melihat bagaimana ini berproses selanjutnya. Dari judulnya kita dibawa pada pemahaman seperti itu. Apakah begitu? Ya kan? Sementara itu dulu. Baik, kita lanjut ke pendahuluan ya, pendahuluan. Oke, ini pada alinea pertama, paragraf pertama ini bicara tentang apa itu penyakit anemia dan bagaimana dampak-dampaknya pada ibu hamil, begitu ya, alinea pertama kedua. Kemudian alinea ketiga itu berbicara tentang zat besi, ya, zat besi yang peran zat besi, kemudian dampak kekurangan zat besi pada ibu hamil, kemudian sumber-sumber zat besi. Kemudian masuk ke alinea 4, ya, ini ikan bandeng merupakan salah satu jenis ikan dengan kandungan mineral zat besi yang tinggi. Ikan bandeng itu merupakan satu jenis ikan dengan kandungan mineral zat besi yang tinggi. Sudah tinggi nih ikan bandengnya itu, ya. Ikan bandengnya itu sudah merupakan bahan makanan dengan zat besi yang tinggi. Nah, kemudian di sini dilanjutkan dengan menulis 100 gram ikan bandeng mengandung energi, ini salah ketik ya, ini
123 kilokalori atau kalori begitu mestinya ya. Protein, lemak, kalsium, dan zat besi 2 mg. Nah, kadar zat besi pada ikan bandeng itu adalah 2 mg. 2 mg ini berarti sudah termasuk tinggi begitu? Iya Bu, karena kalau menurut dari tabel dari data komposisi Indonesia, saya bandingkan dengan ikan lain itu yang termasuk ikan air payau, termasuk bandeng itu nilai zat besinya rata-rata 1, Oh ya, jadi 1, dan ini 2 begitu ya. Jadi bandeng itu zat besinya itu tinggi. Nah, kemudian selanjutnya pada kalimat pemanfaatan tulang ikan bandeng menjadi tepung adalah salah satu alternatif untuk menyediakan sumber pangan kaya gizi, sekaligus mengurangi pencemaran dan seterusnya. Nah, disebutkan di sini bahwa tepung tulang ikan bandeng, ya, pemanfaatan tulang ikan itu menyediakan sumber pangan kaya gizi. Nah, ini apa unsur gizi yang sangat banyak terdapat pada tulang ikan itu sehingga itu disebut kaya gizi. Unsur-unsur apa yang melimpah di dalam tepung tulang ikan itu sehingga tepung tulang ikan disebut sebagai sumber pangan kaya gizi. Kaya gizi itu kan artinya mesti melimpah kan unsur gizinya. Nah, apa yang melimpah di situ? Kalau menurut dari USDA itu, terutama tepung tulang ikan bandeng itu mengandung mineral yang cukup tinggi, Bu. Seperti dari fosfornya dan besi. Kemudian menurut penelitian yang lain juga fortifikasi tepung tulang ikan bandeng dapat meningkatkan kadar kalsium dari suatu produk. Jadi unsur gizi yang ada pada tepung tulang ikan itu apa? Dari yang paling banyak begitu apa? Mineral. Ya, mineral, terutama mineral apa yang jumlahnya melimpah di dalam tulang ikan itu? Fosfor dan kalsium. Fosfor dan Kalsium. fosfor dan kalsium. Ada referensi yang mengatakan begitu? Ya Bu, tetapi kalau yang di USDA itu untuk kalsiumnya tidak ada, tetapi kalau dari penelitian jurnal acuan saya itu ada Bu peningkatannya. Oke. Jadi di sini kan supaya memperjelas nih tepung tulang ikan itu kaya gizi. Itu gizinya apa saja mungkin baik kalau dituliskan di sini ya. Tepung tulang ikan ya itu sangat kaya akan mineral, khususnya mineral apa-apa-apa, dan itu menurut literatur apa atau menurut referensi apa, gitu ya. Oke. Tadi disebutkan tadi ada kalsium, ada fosfor, begitu ya. Itu dituliskan di sini. Oke. Terus lanjut ya. Lanjut. Berbagai produksi dan pemanfaatan produk makanan berbasis ikan telah terbukti dapat meningkatkan kadar zat besi. Ini mengacu pada penelitian sebelumnya ya bahwa pemanfaatan produk makanan berbasis ikan telah terbukti dapat ini produk makanan berbasis ikan atau penambahan ikan dapat meningkatkan kadar zat besi. Kalau berbasis ikan itu kan bahan utamanya ikan. Ini di sini dimaksudkan itu berbagai produksi dan pemanfaatan produk makanan. Itu jadi produk makanannya ini itu berbasis ikan, bahan dasarnya ikan, atau ikan itu ditambahkan sebagai tadi istilahnya fortifikasi begitu, sehingga dapat meningkatkan kadar zat besi. Ini maksudnya bagaimana? Dari bahan dasarnya ikan. Dari bahan dasarnya ikan.
Ya. Ya. Telah terbukti dapat meningkatkan kadar zat besi. Maksudnya bagaimana? Produk berbahan dasar ikan itu kok dapat meningkatkan? Kan memang ikan sumber zat besi juga gitu kan? Maksudnya bagaimana? Dapat meningkatkan? Karena kan dari jurnal-jurnal ini maksudnya berbagai produknya kan seperti ada bakso, nugget, biskuit, sosis, stik, serundeng itu yang bahan dasarnya ikan. Kemudian ada penambahan yang lain, misalnya ada bubur rumput laut, kemudian tambahkan juga dengan tepung ikan teri, tepung daun kelor, bayam. Tetapi produknya sendiri ini bahan dasarnya dari ikan. Oh. Berarti telah terbukti memiliki kadar zat besi tinggi, tidak meningkatkan kan, karena produk ikan itu kan, karena basisnya sudah ikan kan ini. Iya, Bu. Iya, jadi berbagai produksi dan pemanfaatan produk makanan berbasis ikan telah terbukti memiliki kadar zat besi tinggi, gitu kan maksudnya? Iya. Kan bahan ikannya itu tidak meningkatkan karena itu bahan dasarnya kan? Itu maksudnya. Atau gimana ini? Mungkin nanti dicek lagi. Atau kalimatnya mungkin yang belum, nanti mungkin dibuat kalimat yang lebih bisa memberikan pengertian yang lebih mudah, begitu, lebih jelas. Seperti ini misalnya, olahan ikan bandeng menjadi sosis dengan penambahan bubur dapat meningkatkan kadar zat besi. Nah, ini nih, contohnya ini nih. Ini bagaimana Angel memahami kalimat ini. Olahan ikan bandeng menjadi sosis dengan penambahan bubur gracilaria dapat meningkatkan kadar zat besi. Ya, jadi sosis ikan bandeng tanpa bubur dibandingkan dengan sosis ikan bandeng dengan tambahan bubur, kadar zat besinya meningkat. Berarti yang meningkatkan itu apanya di sini? Penambahan. Apanya? Penambahan grasilarianya kan? Padahal ini berbasis ikan ini. Nah, contohnya itu seperti itu loh. Jadi dari kalimat ini, ya dari kalimat ini, itu yang berperan meningkatkan kadar zat besinya itu grasilarianya ini. Ya kan? Karena sebelum ditambah dan sesudah ditambah itu ada peningkatan kadar zat besi begitu. Nah, sehingga kalau pemahamannya seperti itu, kalimat yang di awal paragraf ini menjadi tidak tepat. Ya, karena ini kalimatnya kan berbagai produksi dan pemanfaatan produk makanan berbasis ikan telah terbukti dapat meningkatkan kadar zat besi. Ya, apa yang meningkatkan kadar zat besi pada produk berbasis ikan itu? Apa? Karena terjadi peningkatan kadar zat besi. Nah, apa yang memberikan peningkatan? Nah, ini contohnya kalau dalam kasus penelitiannya Permadi ini adalah penambahan gracilaria. Nah, itu meningkatkan kadar zat besi. Ada fortifikasi gracilaria dan itu akan memberikan dampak peningkatan kadar zat besi pada sosis ikan bandeng. Kan begitu? Jelas nggak? Iya, Bu. Jelas. Jelas kan? Jadi yang memberikan dampak itu kan bahan yang difortifikasikan ini. Grasilarianya ini memberikan dampak peningkatan kadar zat besi. Dari sosis ikan bandeng yang tidak ditambah grasilaria dengan dibandingkan ditambah grasilaria. Begitu ya? Ya, Paham? Paham? Paham, Bu. Dari paragraf ini bisa paham kan? Ya. Kemudian paragraf berikutnya. Menurut penelitian Damayanti, formulasi bakso ikan paling disukai adalah dengan penambahan 4,3 gram tepung tulang ikan bandeng per 150 gram adonan.
Nah, ini ya, oke. Ini Angel mengambil referensi penelitiannya Damayanti. Penelitiannya ini tentang apa ya? Ini langsung dituliskan kan ini. Yang paling disukai adalah penambahan 4,3 gram tepung tulang ikan bandeng per 150 gram. Nah, ini penelitiannya ini tentang apa? Tujuannya apa? Coba. Penelitian Karena tampaknya ini juga banyak dikutip nih. Apa ini? Penelitian tentang apa ini? Damayanti 2019 ini jurnal acuan saya, penelitiannya tentang formulasi bakso ikan dengan penambahan tepung tulang ikan bandeng untuk ibu hamil. Jadi saya mengacu pada jurnal Damayanti ini penelitiannya. Ya, formulasi bakso ikan dengan penambahan tepung tulang bandeng. Tujuan penelitian yang dilakukan Damayanti itu apa? Mengapa dia melakukan formulasi bakso ikan dengan penambahan tepung tulang bandeng? Tujuannya apa? Tujuannya untuk menganalisis, untuk meningkatkan kandungan kalsium pada bakso ikan bandeng. Untuk meningkatkan kandungan kalsium. Kalau Angel membaca jurnal ini, ya, kemudian di sini ada dilakukan penelitian seperti itu, tujuannya meningkatkan kandungan kalsium dengan menambahkan tepung tulang ikan bandeng. Mengapa menggunakan tepung tulang ikan bandeng? Karena dalam jurnal ini. Tepung tulang ikan bandeng ini kaya akan kalsium. Oke, tepung tulang ikan bandeng kaya akan kalsium. Sehingga itu ditambahkan pada bakso ikan, itu kan, pada penelitian Damayanti itu, sehingga produk bakso kaya akan kalsium. Begitu kan maksudnya? Betul enggak? Iya. Betul, maksudnya begitu. Jadi referensi itu isinya seperti itu, pokoknya. Oke, terus selanjutnya ke kalimat berikutnya. Formulasi ini mengandung protein sekian persen dan kalsium. Nah, kalsiumnya memang tinggi. Nah, meskipun formulasi tersebut dapat digunakan sebagai PMT ibu hamil dengan kandungan tinggi kalsium, namun belum ada analisis lebih lanjut mengenai kadar mineral zat besi. Oke, sekarang menarik di sini. Damayanti tadi sudah melakukan penelitian. Kemudian dia melakukan pengujian kandungan proteinnya, menguji kalsiumnya, tapi tidak menguji Fe-nya. Kira-kira mengapa Damayanti tidak menguji Fe-nya? Karena fokusnya itu untuk membuat produk PMT ibu hamil yang tinggi kalsium dan juga protein, Bu, kalau menurut penelitian Damayanti. Protein? Iya. Kalau dia fokusnya ke protein, mengapa tadi menambahkan pakai tepung tulang ikan? Tadi disebutkan tepung tulang ikannya apa? Sumber apa tadi? Sumber kalsium, maksudnya. Sumber kalsium, ya kan? Jadi mengapa Damayanti tidak menguji Fe? Karena mungkin tepung tulang ikan bandeng ini kurang sumber Fe-nya mungkin, Bu. Ya, karena jelas tepung tulang ikan bandeng itu sumber kalsium, bukan sumber Fe. Ya, sehingga Damayanti di sini itu dengan berbekal landasan teori tepung tulang ikan itu sumber kalsium, dia akan memfortifikasikan itu pada bakso ikan sehingga bakso ikannya itu menjadi bakso ikan kaya kalsium. Nah, itu yang menjadi pengujian dari Damayanti. Sehingga dia tidak menguji Fe itu
dalam pemikiran saya bukan karena dia tidak mau atau bukan karena dia tidak sempat begitu. Tetapi pengujian yang dilakukan itu berdasarkan proses fortifikasi yang dipilih dengan mengacu pada kerangka teori yang seperti itu. Begitu maksud saya. Nah, sehingga di sini nih yang menjadi masukan bagi Angel untuk melakukan penelitian selanjutnya. Ya, kalau Angel mendasarkan pada landasan teori yang seperti itu tadi, maka kalau mau menguji FE ini, ya ini cuma sekedar ingin tahu saja kalau saya membahasakan begitu, ya. Oh, itu belum diuji FE-nya, ya tak ujinya FE-nya gitu. Nah, itu sekedar ingin tahu gitu loh. Tapi menurut saya baik kalau nanti ada landasan yang kuat. Ya, landasan yang kuat, mengapa saya menguji FE begitu, bahan apa yang saya fortifikasikan, sehingga itu akan mempengaruhi apa yang harus saya uji untuk bisa menjawab hal-hal yang menjadi masalah ketika saya memfortifikasikan suatu bahan. Nah, ini menurut saya hal yang nanti perlu dicermati lagi, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya, nah kemudian dilakukan formulasi, gitu ya. Jadi dari referensi Damayanti tadi itu adalah tujuannya seperti itu, ya tujuannya seperti itu, sehingga hasilnya ya jelas di sini ternyata kandungan kalsiumnya itu sangat tinggi pada bakso ikan karena berlandaskan pada proses fortifikasinya itu sungguh-sungguh memperhatikan bahannya itu memang bahan yang kaya akan unsur yang kalsium ini, begitu ya. Kemudian rumusan masalah bagaimana pengaruh penambahan tepung tulang ikan terhadap kadar besi formulasi bakso ikan. Nah, ini nanti terkait dengan ya bagaimana nanti penelitian Angel ini mau dilakukan. Kira-kira sudah punya landasan yang kuat belum nih untuk membawa ya melihat unsur Fe-nya pada produk hasil fortifikasi tersebut. Sedangkan tadi landasan teorinya itu seperti itu, gitu. Ya kan? Nah, jadi bagaimana rumusan masalah, tujuan penelitian ini sangat tergantung dari dari tadi pendahuluan ketika kita merangkaikan teori-teori yang sudah disampaikan begitu, penelitian-penelitian yang sudah ada, nah baru kita bisa memunculkan rumusan masalahnya dan itu menjadi satu rangkaian nanti dengan tujuan. Ya, itu ya, tujuan umum, tujuan khusus begitu. Nah, kemudian kita masuk ke tinjauan pustaka. Di sini ada anemia, begitu ya. Kemudian zat besi, ini ya. Kemudian pada zat besi ini, halaman 6, terus dilanjutkan halaman 7, di halaman 7D. Ya, pada halaman 7, kalimat 1, 2, 3, 4, 5, kalimat nomor 5 dari bawah. Kalimat nomor 5 dari bawah. Selain telur, adapun susu sapi, keju, dan tulang dapat menghambat absorpsi zat besi karena mengandung kalsium yang akan mengikat zat besi sebelum diserap. Ya. Ada kalimat seperti ini. Selain telur, adapun susu sapi, keju, dan tulang
dapat menghambat absorpsi zat besi karena mengandung kalsium yang akan mengikat zat besi. Ya kan? Nah, ini kira-kira bagaimana ini? Padahal tadi disebutkan tulang ikan itu kaya akan kalsium. Nah, ketika itu nanti ditambahkan, ini disebutkan akan mengikat zat besi sebelum diserap, sehingga akan menghambat. Gitu. Ya. Itu karena Betul seperti itu ya? ya Bu, karena kalsium dan zat besi itu bertentangan Bu. Jadi dapat menghambat penyerapan zat besi, dan juga kalau susu sapi keju itu juga tidak punya faktor asam amino untuk mengikat zat besi, sehingga tidak bisa membantu, kurang bisa membantu dalam penyerapan. Nah, ini berarti kalau misalnya ada tepung tulang ikan tadi yang kaya akan kalsium, difortifikasikan begitu pada ikan bandeng yang kaya akan zat besi. Nah, ini malah kemungkinan di situ terjadi penghambatan pada zat besinya, seperti itu ya kemungkinan ya. Jadi sudah zat besinya itu tidak banyak begitu, malah dihambat oleh adanya kalsium begitu. Nah, ini mungkin malah jadi semakin terbatas lagi zat besinya begitu kan? Itu maksud, bisa terjadi seperti itu ya berarti ya. Iya ya. Ya, oke. Nah, ini satu referensi juga yang harus diperhatikan di dalam proses fortifikasi makanan. Kemudian ikan bandeng nih. Nah, ini nilai gizinya. Nilai gizi ikan bandeng segar dan tulang ikan bandeng. Ya. Mungkin baik kalau dicermati tabel tersebut. Ya, kita bisa mencermati tabel tersebut. Ikan bandeng segar, ini komposisi gizinya kan tertulis seperti ini. Ini sumbernya dari DKPI ya, sumbernya dari DKPI. Dan ikan bandeng segar di sini itu pengertiannya tentu ikan bandeng bersama tulangnya, ya kan? Bukan daging ikan bandeng. Jadi ini ikan bandeng segar itu bersama tulangnya itu komposisinya sekian. Kemudian ini ada tulang ikan bandeng. Ini referensinya diambil dari USDA. Nah, kalau kita cermati tabel komposisi gizi dari USDA ini, maka menurut saya ada sesuatu yang kurang apa ya? Saya tidak tahu ini. Mengapa kadar kalsiumnya tidak ada? Menurut saya kok apa iya sih tulang ikan tidak ada kalsiumnya pada tulang ikan bandeng ini? Apa betul seperti ini ya? Saya melihat referensi dari USDA ini seperti itu Bu. Sebenarnya ada, tetapi yang dari USDA-nya kurang tahu Bu ini. Ya, sekarang kalau kita mau lebih detail lagi melihat USDA ini ya, kalau di tabel tentang tulang ikan bandeng yang diambil dari USDA ini tertulis kalau nggak salah ya, kalau di USDA itu karena acuannya kan makanan yang ada di Eropa begitu ya, di Amerika gitu ya. Itu bandengnya ini bandeng asli Alaska ini. Jadi jenis bandeng yang ada di Alaska. Saya nggak tahu apakah jenis bandeng di Alaska itu memang nggak ada kalsiumnya, tulangnya, begitu. Ya. Tapi kalau seluruh referensi yang ada di jurnal yang menggunakan bahan bandeng lokal Indonesia, begitu, semua menyebutkan bahwa tulang ikan itu ada kaya akan kalsium. Gitu. Ya. Di SNI juga ada kalau nggak salah ya, standar nasional Indonesia untuk kualitas tepung tulang ikan, tepung tulang begitu. Ada ya. Itu
itu yang menjadi ukuran patokan kualitasnya itu kadar kalsiumnya, ya, kadar kalsiumnya. Jadi itu sudah menjadi standar umum bahwa tepung tulang ikan begitu itu patokannya adalah pada kadar kalsiumnya. Nah ini pada USDA ini kalsiumnya mengapa nggak ada tepung tulang ikan bandeng asli Alaska ini. Nah ini saya yang juga menjadi pertanyaan juga mengapa tidak ada kalsiumnya ini gitu ya. Nah, terkait dengan ini bahwa ini nanti mungkin perlu dicermati lagi. Nah, misalnya nanti kalau dalam penelitian Angel menggunakan ikan bandeng ataupun tulang ikan bandeng begitu, kira-kira yang akan digunakan itu tulang ikan bandeng dari lokal Indonesia atau dari Alaska, asli Alaska ini? Dari Indonesia. Dari Indonesia. Nah, kalau dari Indonesia mungkin lebih tepat yang disajikan itu adalah jenis ikan bandeng, termasuk di sini tulang ikan bandengnya ya, yang jenis yang ada di sini begitu, supaya itu lebih sesuai ya antara landasan teori yang ada, data-data yang ada dengan nanti bahan itu sungguh-sungguh digunakan di dalam penelitian. Gitu. Saya mencoba mencari yang dari data Indonesia kan Bu, untuk nilai gizi tulang ikan bandeng, tetapi tidak ada Bu, jadi cuman hanya dari penelitian gitu Bu. Ada, jurnalnya banyak. Jurnal substitusi tulang ikan begitu. Jurnal-jurnal yang terkait dengan substitusi tulang ikan pada produk makanan tertentu. Ketika sudah sampai pada jurnal itu, mesti ada komposisi tulang ikannya. Gitu. Tapi itu bukan spesifik dari tulang ikan bandeng, melainkan dari tulang ikan jenis lain begitu tidak? Nah, itu sebagai apa? Sebagai acuan. Kalau memang belum ada komposisi gizi tulang ikan bandeng, mengapa justru Angel tidak melakukan penelitian tentang itu juga? Kan malah menjadi referensi yang baru yang juga bisa digunakan oleh orang lain begitu. Ya. Itu menjadi satu materi penelitian juga. Diteliti tuh tulang ikan bandengnya itu komposisinya, gizinya gimana, kemudian nanti tentu acuannya dengan tulang-tulang ikan yang lain ya, karena saya rasa tidak jauh berbeda itu antara ikan satu dengan ikan yang lain itu komposisi gizinya pada tulangnya juga tentu tidak jauh berbeda. Nah dari situ kan sebetulnya bisa dikembangkan dibawa untuk kalau misalnya tinggi kalsium ya ukur aja kalsiumnya pada produk apa begitu ya gitu. Produk-produk yang selain bakso ikan banyak toh yang belum diteliti kadar kalsiumnya gitu ya. Sekarang ada siomay, ada cilok, ada apalagi yang produk-produk yang sejenis dengan bakso begitu, patty, ada macam-macam ya gitu. Nah ini mungkin menjadi lebih sinkron begitu antara penambahan tepung tulang ikan yang itu merupakan sumber kalsium terhadap dampaknya pada produk tersebut. Di samping Angel juga bisa meneliti tulang ikannya itu, tulang ikan bandeng itu sebetulnya komposisi gizinya bagaimana, karena belum ada yang meneliti ini. Gitu. Ya, gitu. Terus selanjutnya ya, Pak, paham yang saya maksudkan, Dek? Bisa menangkap yang saya maksudkan? Ya, gitu ya. Nah, kemudian ini lanjutnya pada bakso ikan. Nah, ini pada bakso ikan halaman 10 ini disebutkan di sini ya. Membuat dari penelitian Damayanti lagi nih. Membuat penelitian tentang formulasi
bakso ikan ya dengan yang paling disukai dengan penambahan 4,3 gram tepung tulang ikan bandeng per 150 gram adonan. Ini apa? Proporsi penambahannya itu angkanya itu kok apa ya? Dalam bentuk angka yang ada desimalnya begitu ya. Menurut saya kok apa ya? Jarang ya dijumpai penambahan fortifikasi itu, apalagi ini tepung tulang ikan ya, produknya itu kan volumenya besar begitu ya. Biasanya kan prosentase atau gram tapi yang bulat begitu, ini kok cuma 4,3 gram tepung tulang ikan begitu. Tepung tulang ikan bandeng. Ini formulasi yang dibuat oleh Damayanti ini bagaimana sih? Itu formulasinya dari Grade-nya itu apa, perlakuannya itu? itu Perlakuannya Damayanti melakukan dari hasil trial dan error dari modifikasi penelitian lain Supriyanto 2015 tentang studi penerimaan konsumen terhadap bakso ikan Malong dan juga pada penelitian Edam 2016 tentang penambahan tepung tulang ikan terhadap sifat fisik dan kimia bakso ikan. Begitu Bu. Jadi ini maksimal kan ditambahkan 6,5 gram itu karena dari penambahan tepung tulang ikan yang lebih besar dari 8% itu menyebabkan kesukaan panelis terhadap cita rasa dan aroma cookies itu menurun. Itu menurut Dharma Wangsyah, penelitian yang sebagai acuannya Damayanti. berarti tadi kalau di prosentasi tadi berapa? 8% begitu? Iya. Nah, mengapa tidak pakai yang acuan 8% ini? Kalau saya ini kan maunya untuk meneliti dari penelitian dari Damayanti itu kan Bu, untuk penelitian lanjutan. Nah, jadi saya untuk formulasinya saya menggunakan acuannya dari Damayanti yang seperti tadi itu Bu. Tapi kan penelitianmu dengan penelitian Damayanti nanti kan berbeda fokusnya. Penelitian Damayanti itu kan tadi landasannya itu dengan penambahan kalsium, tepung tulang ikan yang sumber kalsium, itu ini akan dilihat kalsiumnya dan sebagainya. Kalau tadi saya sampaikan kalau nanti Angel hanya menguji ini saja, itu kan sebetulnya sekedar ingin tahu saja kan. Tapi sebagai suatu proses penelitian begitu landasannya mungkin perlu dilihat lagi gitu, landasan teorinya. Nah, ini mungkin itu tadi kan sebagai masukan. Nah, ini saya melihat kalau Damayanti misalnya menambahkan fortifikasinya itu ada yang dalam bentuk persen, mengapa tidak ambil yang dalam bentuk persen? Menimbang 4,3 gram begitu itu sulit loh. Itu harus perlu alat yang neracanya saja kan pakai neraca analitis itu, ya kan? Ini menjadi suatu proses yang visible untuk dilakukan tidak gitu loh menurut saya. Tapi kalau persen begitu kan, Damayanti juga membuatnya dalam persen juga. Mengapa tidak mengacu Damayanti yang sudah membuatkan dalam persen? Kalau ini 8%, apakah juga analog dengan 4,3 gram tulang ikan ini tadi? Analog enggak itu? Tidak, Bu. Tidak analog. Jadi ada sesuatu di sini. Di satu sisi Damayanti mengatakan penambahannya 8%. Tapi di satu sisi di sini dituliskan juga penambahannya 4,3 gram. Nah, ini maksudnya bagaimana? Mana yang akan digunakan sebagai acuan? Saya menggunakan acuan yang dari jurnal utama saya yang Damayanti 2019 itu karena untuk penelitian lanjutan supaya
kalau misalnya formulasinya itu berbeda dengan Damayanti 2019 yang formulasinya tadi 4,3 gram, itu nanti juga akan mempengaruhi kemungkinan akan mempengaruhi tingkat kesukaan dari analis juga Bu untuk uji organoleptiknya nanti akan berbeda. Enggak, maksud saya tadi oleh Damayanti kan disebutkan 4,3 gram ini itu sama dengan 8% penambahan tulang ikan, begitu kan? Tidak, tidak. Untuk yang apa namanya, ini hanya yang 8% itu dari apa namanya, Damayanti mengutip kayak penelitiannya dari Dharma Wangsa itu, kalau misalnya penambahan tepung tulang ikan bandeng itu lebih dari 8%, itu menyebabkan kesukaan panelis itu terhadap cita rasa dan aroma cookies itu menurun, sehingga Damayanti membuat formulasi itu kurang dari 8%. Melalui hasil kurang dari 8%. Ya, melalui hasil trial dan error dari modifikasi sumber lain, Bu. Berarti kurang dari 8%, begitu? Ya. Nah, Jadi, berarti kalau kurang dari 8% itu persennya berarti lebih kecil lagi, begitu kan? ya, jadi maksimal itu kalau dari Damayanti 6,5 gram. Itu karena juga dari Damayanti juga menghitung untuk AKG-nya ibu hamil. Kalau Oh, misal malah ini ada AKG lagi. ya, AKG lagi. Nah, ini AKG yang dibuat oleh Damayanti itu karena mengacu AKG mineral apa di sini? kalsium, Penelitiannya Damayanti itu. kalsium, AKG apa? AKG Unsur kalsium, gizi apa penelitiannya Damayanti? kalsium. Kalsium. Karena memang fokus penelitiannya itu Damayanti. Nah, ini fokus penelitiannya kan zat besi. Kan akan berbeda lagi. Begitu kan? Ya. Ya, jadi menurut saya yang nanti Angel perlu cermati betul, ketika Angel itu melakukan riset penelitian, itu buat landasan yang kuat, begitu loh. Sehingga semua hal nanti akan mengacu pada landasannya ini. Kalau hanya sekedar melanjutkan Damayanti, tapi itu sebetulnya tidak diperlukan dalam penelitiannya Damayanti, itu cuma sekedar ingin tahu, itu loh yang saya tekankan tuh itu. Ya, jadi ini menurut saya satu catatan bagaimana nanti penelitian ini dibawa sungguh-sungguh menjadi satu bentuk penelitian yang memiliki landasan yang kuat dan runtut begitu. Ya, jadi penentuannya ini kan karena ada keterkaitan dengan perhitungan AKG kalsium. Tuh. Ya. Baik, nanti bisa dicermati lagi. Oke, ini untuk kerangka teorinya. Ya, nanti silahkan disesuaikan begitu ya. Kerangka teori dan kerangka konsepnya. Nah, kemudian untuk definisi operasionalnya, ya, definisi operasionalnya. Nah, di sini tampaknya juga tidak melakukan uji sensorik, begitu ya? Ya Bu, karena untuk formulasinya itu sama dengan Damayanti itu, jadi mengacu kalau dari kesukaannya dari yang formulasi 1 itu Bu.
kira-kira produkmu itu sama persis dengan miliknya Damayanti itu apa enggak sih? Iya, Sama Bu. persis enggak? Iya, cuman Nah, bahannya sama persis? iya, Bu. Bandengnya gitu, belinya ya di tempat yang sama begitu? Beda. Kalau Tidak. Kemungkinan ada berbeda enggak di situ? ada. Kemungkinan ada perbedaan. Jadi meskipun menurut saya ya, tapi nanti perlu dicermati lagi. Menurut saya meskipun kamu buat itu sama persis begitu, tapi namanya juga proses pengolahan makanan itu tidak akan memberikan hasil yang sama persis begitu. Ya. Sehingga ya apakah itu nanti sungguh akan diterima apa tidak ya tidak tahu karena bahannya juga berbeda nih yang dipakai gitu. Ya. Ini bahannya juga berbeda ini. Ya, bandeng yang ada di mana ini di Bogor misalnya dengan bandeng yang ada di sini jelas berbeda. Bandeng sesama yang ada di sini saja juga belum tentu sama, apalagi lain tempat misalnya begitu. Ya, nah ini kan ada hal-hal yang mungkin juga berbeda terhadap produk yang dihasilkan. Nah, sehingga ya kalau kita akan memperoleh data yang valid ya bagaimana terhadap ini produk yang diuji ini karakteristiknya sifatnya seperti apa supaya bisa diterima gitu. Ya, itu mungkin sedikit catatan dari saya. Nah, lepas dari hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi, hanya ini untuk mungkin penyusunan dalam formulasi, begitu penyusunan bahan dalam formulasi. Di sini kan tadi disampaikan 4,3 gram itu yang paling disukai, begitu ya. Yang di bawahnya, yang 4,3 gram itu yang paling disukai. Berarti yang di atasnya itu kan jelas tidak disukai kan ya, gitu deh. Yang paling disukai itu kan yang 4,3, tetapi kalau misalnya semakin tinggi penambahan tepung tulang ikannya, semakin kurang disukai. Semakin kurang disukai. Nah, berarti kan batas bisa diterima itu kan 4,3 itu ya. Ini saya cuma meluruskan angka saja. 4,3 itu batas yang disukai gitu ya. Nah, kalau itu batas yang paling disukai, mengapa juga disajikan formulasi yang jauh di atas itu juga ditampilkan. Jadi ada 5,4, ada 6,5, itu semua di atasnya. Itu secara mudah tadi mengacu data sebelumnya itu kan jelas itu tidak disukai kan. Wong batas disukai itu 4,3. Mengapa justru tidak yang diteliti yang di bawahnya? Sebetulnya sesungguhnya yang disukai itu yang berapa sih? Gitu. Kalau untuk batas yang paling tidak disukai itu lebih dari 8 gram. Nah, tetapi kalau menurut uji hedonik yang paling disukai itu 4,3 karena penambahan dengan 6,5 lebih dari 6,5 gram itu menurut penelitiannya dapat menimbulkan aroma yang kuat pada bakso. Kemudian rasa dan aftertaste-nya juga cenderung pahit. Berarti ini sebentar yang disukai tadi di apa ya? Di pinjaman pustaka atau di mana ya yang disebutkan 4,3 yang disukai gitu? Ikan pinjaman pustaka tentang ikan bandeng, pemanfaatan ikan. Halaman 10. Nah, itu yang paling disukai itu gitu. Yang disukai berarti yang 4,3 atau 6,5 jadinya ini saya malah bingung ini. 4,3 Bu. 4,3 lah. Kalau 4,3 itu batas disukai. Berarti sesudah itu kan tidak disukai toh, Dek.
Ya, kurang disukai. Iya, kalau itu jelas tidak disukai, mengapa dibuat formulasi di atas itu gitu. Karena tadi yang menurut penelitian yang lain itu batasnya 8 gram itu 8%. Lah berarti kamu mengacu pada referensi lain, tapi tadi semuanya ikut Damayanti gitu. Ini gimana? Jadi malah nggak konsisten ini. Ini formulasinya mengikuti referensi yang lain, ini tidak uji sensoris dan sebagainya karena mengikuti Damayanti. Ini terus bagaimana jadinya? Ini maksudnya saya mengacu yang Damayanti, tetapi alasannya Damayanti menggunakan yang 6,5 itu dia karena juga mengacu jurnal yang lain, Bu, seperti itu. Oke, nanti coba silakan nanti dicermati lagi gitu ya untuk bagaimana ini membuat formulasinya. Oke, menurut saya apalagi ya yang ada ya. Ya, lanjutnya ini ada alur penelitian, ya, etika penelitian, analisis data. Oke, menurut saya nanti silahkan untuk dicermati kembali, begitu ya. Kemudian tadi yang pokok itu dibuat suatu rangkaian proses dengan landasan teori yang kuat, kemudian itu dibuat runtut begitu sehingga nanti di dalam dalam proses penelitian, pengujian yang dilakukan itu juga untuk mengikuti dengan proses yang sudah dijalani sebelumnya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kesempatan selanjutnya, monggo silahkan Bu Ima dan Pak Dian. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Amri. Terima kasih juga atas masukannya. Provisiat Angel sudah sampai ke tahap seminar ujian proposal pada siang hari ini. Mungkin saya hanya akan menambah beberapa, karena kemarin juga kita sudah sempat berdiskusi dan mungkin juga apa yang kita diskusikan mungkin juga muncul ya pertanyaan seperti ini ya kemarin, kalau tidak salah begitu Angel. Baik, mengenai tujuan secara umum, sebenarnya Angel itu ingin apa sih untuk penelitian ini? Untuk tujuannya ingin mengetahui pengaruh penambahan tepung tulang ikan bandeng terhadap kadar zat besi bakso ikan. Jadi pengaruhnya ini apakah ada pengaruh karena penambahan tepungnya atau tidak ada pengaruh? Ada pengaruh dan tidak pengaruh penambahan tulang ikan bandeng. Tadi kan sudah dijelaskan sebelumnya ya bahwa tulang ikan bandeng itu kan memang tinggi kalsium. Nah, urgensinya itu apa? Ketika kok langsung ke kadar besi? Karena nanti saya ingin mengetahui pengaruh mengapa semakin tinggi formulasi itu apakah semakin tinggi kadar zat besinya atau tidak, dan nanti apakah bisa dijadikan sebagai PMT juga untuk terkait zat besi ini. Nah, tadi apakah ada pengaruh apa enggak? Istilahnya itu apa? Jadi kalau misalnya tinggi kalsium nanti kalau secara hipotesis gimana? Bagaimana, Bu? Kalau secara hipotesis yang kamu ketahui, kalau misalnya tadi tepung tulang ikannya kalsiumnya kan tinggi gitu. Berarti nanti perkiraan Angel kadar zat besinya?
Kemungkinan bisa berkebalikan, Bu. Kemungkinan bisa berkebalikan. Nah, ini nanti dinyatakan untuk salah satunya untuk PMT ibu hamil ya. Oke. Nah, dari judulnya ini kan pengaruh penambahan tepung tulang ikan bandeng terhadap kadar zat besi formulasi bakso ikan. Nah, mungkin tadi kan sudah diotak-atik oleh Bu Amri ya. Nah, mungkin juga masukan yang bagus juga dari Bu Amri. Nah, kalau dari dari judulnya saja, tadi kan sebenarnya itu sudah ada menyinggung mengenai anemia, kemudian zat besi, kemudian juga ada ibu hamil segalanya. Nah, untuk teknis yang Angel lakukan itu sampai ke arah sana nggak? Maksudnya ini dapat jadi PMTAC, ini untuk ibu hamil, kemudian dengan kadar zat besi sekian, maksudnya sampai ke formulasi ke menjadi PMT untuk ibu hamil nggak? Belum, Bu. Belum ya. Nah, karena ini bisa menjadi salah satu alternatif memang dan bisa dimunculkan. Cuman kalau di tinjauan teori kok saya rasa karena memang ini tidak dikaji sampai ke anemia ibu hamil dan hanya intinya kan mengetahui kadar zat besi ya. Kalau memang ini yang akan dilakukan, kok saya pikir kok nggak usah terlalu mengkaji mengenai anemia pada ibu hamil ya. Untuk di tinjauan teorinya itu loh. Karena kan memang ini tidak sampai ke arah sana, walaupun bisa jadi alternatif gitu. Mendengar saya nggak? Iya, Bu. Oke. Jadi kalau ini semacam seperti apa ya? Kalau tadi Amri bilang ya ingin mengetahui atau apa ya gambarannya atau ya intinya ingin mengetahui gambaran kadar zat besinya atau ingin mengetahui kandungan zat besinya di formulasi bakso ikan yang sudah ada ini gimana sih? Begitu ya? Iya, Bu. Kemarin mengkaji yang zat besi yang terbaik. Kalau definisi Angel halaman 3 memiliki kandungan zat besi terbaik itu seperti apa? Jadi memiliki kadar Fe-nya itu yang paling tinggi, Bu. Fe-nya paling tinggi. Kemudian? Supaya itu tadi dapat dijadikan PMT ibu hamil yang memiliki kadar Fe tinggi. Baik, misalnya nih andai kata kadar Fe-nya tinggi, apakah sudah bisa langsung menjadi sumber Fe yang baik untuk PMT ibu hamil? Karena tadi AKG-nya tadi kan tidak sesuai ya. Kalau menurut hitung-hitungan kan AKG-nya masih untuk ya? Belum, Bu. Ya, maksud saya mungkin ada reformulasi lagi itu bisa juga, atau mungkin nanti bisa didiskusikan kembali. Begitu. Karena tadi apa yang Angel sampaikan itu memang tidak ada ya di latar belakang mungkin dari hipotesis tadi ya dengan hubungan antara kalsium dan zat besi begitu sehingga tadi memunculkan banyak pertanyaan mengenai konsep penelitian ini sesungguhnya apa sih kalau konsepnya fortifikasi berarti kan ada kadar yang memang tinggi zat besi tertentu untuk ditambahkan begitu. Kemudian ini juga jadi pertanyaan saya di halaman 9. Kalau tulang yang tapel ya Angel ya. Nah, tadi juga jadi pertanyaan Bu Amri. Tadi kan memang tulang ikan bandeng kan kita sudah tahu ya kalau tinggi kalsium, tapi kok menurut USDA kok nggak ada datanya? Atau mungkin bisa ditambahkan atau bisa bisa disampaikan referensi lain gitu karena kalau kalsium itu jelas-jelas memang ada. Nah ini kan menjadi pertanyaan kalau misalnya ini hanya strep aja Angel atau nggak ada atau mungkin juga bisa ditambahkan nanti per 100 gram tulang ikan bandeng itu kalsiumnya berapa. Nah itu nanti bisa dibintang itu literatur dari siapa mungkin Damayanti. Nah kalau Damayanti kan memang sudah ini ya menguji ya kadar kalsium per diuji nggak kadar kalsium dari tulang ikan bandeng per 100 gram atau dari mana Angel?
Mungkin dari jurnal. Kalau Damayanti sendiri, nguji nggak tulang ikan sendiri, belum dalam bentuk bakso? Tulang ikan bandengnya per 100 gramnya. Iya, Bu. Uji. Belum jadi produk ya, maksudnya. Jadi dari tulang ikan bandengnya sendiri itu. Saya nggak tahu kalau itu dari referensi yang Damayanti yang jadi acuan itu. Ibu. Nanti saya lihat lagi, tapi untuk Damayanti ini menguji nilai gizi dari tulang ikan. Ini kalau zat besinya ikan bandeng segar dengan tulang ikan bandeng lebih tinggi dari tulang ikan bandeng ya? Memang ya? 3,9. Iya, itu yang dari USDA. Oh ya tadi ya, kemungkinan mungkin, tapi kita nggak tahu ya tulang ikan bandengnya mungkin agak beda. Tulang bandeng segar berarti dari DKPI, berarti Indonesia, USDA berarti dari Amerika ya, standarnya ya. Ya mungkin beda sumber ikan bandeng, walaupun sama-sama ikan bandeng, mungkin juga ada jenis atau varietas yang berbeda. Kemudian saya klarifikasi mungkin Angel di halaman 11, itu di formulasi ini mengandung protein 11,71 sampai 14,62%, BP dan kalsium 75,4 sampai dengan 857,74. Ini untuk angkanya benar nggak kalsiumnya? 75,94 sampai dengan 857. Iya, Bu. Betul. Betul. Nah, ini kenapa di range? Ini formulasi yang mana aja? Karena ini formulasi ini, bayangan saya formulasi ini hanya satu formulasi, pakai 4,3. Kalau yang kalsium untuk yang F0-nya itu dari Damayanti ini 75,64. Kemudian untuk F1-nya 593,94, F2-nya 709,27, dan F3-nya 857,74. Oke, bayangan saya karena yang paling disukai adalah 4,3, ya berarti yang dicantumkan dari 4,3 ini gitu loh, dari kalimat yang ini dengan dihubungkan dengan kalimat sebelumnya. Gitu. Karena kan formulasi ini, jadi belum jelas formulasi yang mana saja. Biasanya kan kalau formulasi yang disukai itu kan jadi patokan. Kalau formulasi yang disukai, misalnya itu dijadikan suatu produk yang nanti akan dibuat dalam skala besar begitu ya. Nah biasanya itu yang jadi patokan kandungan gizinya itu yaitu gitu. Begitu Angel. Jadi kalau misalnya tadi dari penelitian Damayanti 4,3 ya jadi nanti juga 4,3 gitu. Kemudian halaman 12 mungkin konsistensi ya. Kamu mau ngurutin untuk sumber dari kerangka teorimu itu berdasarkan tahun yang lebih muda dulu, dari 2014, 17 ke 20, atau yang lebih tua, 20, 17, 14. Satu lagi, untuk yang tadi ya, ini memang tidak disertai dengan kepala, ekor, dan sirip ya, kalau dari penelitian Damayanti. Iya, Bu, betul. Kira-kira kenapa ya? Karena ekor dan sirip. Karena kalau menggunakan kepala, ekor, dan sirip itu akan memiliki aftertaste yang pahit, jadi komponen tersebut tidak digunakan. Komponen tersebut tidak digunakan.
Ini tujuan akhirnya apakah juga dia main formulasi dengan harapan kalau misalnya apa ya, bayangan saya sih bisa jadi kalau misalnya menyertakan ini kepala ekor dan sirip nanti juga bisa menambah si zat besinya ini karena tadi ada formulasi atau penambahan atau fortifikasi gitu ya, bayangan saya untuk sekedar meningkatkan zat besi, tapi kan itu tujuannya berbeda ya dengan tadi yang disampaikan Angel, hanya menguji saja gitu formulasi yang sudah ada begitu ya. Ya itu mungkin nanti dibicarakan lagi atau bisa menjadi satu alternatif pembeda mungkin yang dipakai bukan hanya tulang ikan bandeng saja. Kemudian untuk etika penelitian, apakah etika penelitian perlu menurut Angel? Perlu dicantumkan di sini. Etika penelitian itu biasanya untuk apa? Biasanya untuk yang menggunakan subjek manusia, tapi kalau untuk ini kan termasuk penelitian kesehatan meskipun dalam hal pengembangan produk, jadi mungkin perlu menggunakan etika. Pengembangan produk dan diujinya hanya apa sih? Uji kimia saja. Uji kimia saja, jadi tidak melibatkan manusia ya, kecuali penelitinya. Tidak diujikan sensoris juga ya. Ya nanti kalau misalnya diujikan sensoris berarti kan memang perlu, tapi kalau misalnya tidak, apakah juga perlu ya? Karena hanya uji kadar besi aja. Iya, karena nanti juga kalau misalnya dipublikasi itu nanti supaya lebih apa ya, valid juga Bu, jadi menggunakan EC. Begitu. Karena ini juga penelitian kesehatannya nggak langsung kan? Jadi hanya nguji kadarnya aja kan, kadar keprodukannya itu kan. Juga nggak intervensi tuh ini. Intervensi maksudnya ketika itu produk ada zat gizi terbaik begitu ya, kemudian diujikan ke katakanlah misalnya mungkin ibu hamil gitu kan, nggak sampai sejauh itu ya. Tidak ya. Kemudian kalau etika penelitian, surat saya nggak tahu pengajuan surat izin penelitian prodi itu bisa masuk di etika penelitian nggak ya? Kalau ini kan hanya surat izinnya untuk penggunaan lab ya. Iya. Bukan masuk bagian dari etika penelitian. Mungkin di selanjutnya misalnya pembuatan produk atau mungkin di bagian lampiran tata cara segala macam mungkin bisa. Gimana Angel? Tadi menyampaikan apa? Kalau yang surat izin penelitian itu yang untuk ketua itu untuk meminta surat pengantar untuk mengajukan EC dan juga untuk apa terkait penggunaan lab tadi dan peminjaman alat. Ya, mungkin kalimatnya kan bisa diperbaiki lagi kalau surat pengantar. Baik, metodenya menggunakan AAS ini dilakukan di mana? Di Pusat Studi Pangan dan Gizi UGM. Ya, sudah dicek untuk ininya ya? Sudah Bu. Metodenya? Ya, sudah sesuai dengan yang diberikan bersama. Boleh tahu ini standar peroksida untuk peroksida apa? Halaman 27. Itu saya hanya diberikan apa namanya prosedurnya, jadi dari halaman 26 sampai 27 gitu. Saya agak sedikit kurang tahu. Ini namanya kurva standar yang digunakan untuk penghitungan. Nanti kalau jadi kadar zat besinya itu kan ada persamaan, tinggal nanti absorbensinya berapa, X-nya dimasukkan itu.
Baik, mungkin terkait dengan konsep tadi yang disampaikan oleh Bu Amri, mungkin nanti bisa didiskusikan lebih lanjut. Apakah memang hanya kadar zat besi saja yang memang diuji, atau mungkin juga ada variasi, misalnya seperti uji sensoris seperti itu ya, karena mungkin beda bahan, beda produk nanti juga menghasilkan sensoris yang berbeda, atau mungkin ada tambahan bahan lain, misalnya seperti itu. Atau mungkin kalau misalnya masih pakai kadar zat besi, mungkin juga bisa dimasukkan ya, untuk interaksinya mungkin dari latar belakangnya kenapa sih zat besi. Jadi mungkin bisa dimunculkan atau lebih diperdalam lagi di latar belakang. Begitu, Angel. Demikian, Bu Amri, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Waktu saya kembalikan kepada Bu Amri. Terima kasih Bu Ima untuk masukannya. Lanjut sekalian ya, Angel ya, ke Pak Dian. Silakan Pak Dian untuk juga dapat memberikan masukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Amri atas kesempatannya. Terima kasih juga Ibu Ima sudah memberikan masukan. Baik Angel, pertama selamat sudah sampai tahap hari ini. Semoga tadi masukan dari Bu Amri dan Bu Ima bisa menambah banyak hal yang kamu bisa perbaiki dari apa yang sudah dipersiapkan beberapa waktu terakhir ini. Saya akan memberikan beberapa masukan buat Angel untuk perbaikan. Yang pertama adalah kita tahu di awal ketika kita berdiskusi bahwa yang kaya akan zat besi itu hanya ada 4 deh. Jeroan itu yang paling tinggi, kemudian MVP, ikan, daging sama unggas. Sedangkan tulang, telur, madu itu meskipun hewani dia bukan sumber yang bagus. Sehingga waktu saat itu diarahkan untuk penelitian terkait dengan zat besi, tapi dengan ditambahkan tulang, nah ini tantangan. Mau apa nih yang mau dilihat? Karena sebenarnya tulang itu jelas dia tinggi kalsium, tetapi kalaupun dia tinggi besi, bermasalah juga buat ibu hamil kalau dia mengonsumsi banyak kalsium. Karena dia akan kekurangan zat besi. Ini yang menjadi permasalahan di kita. Maka ada yang di dalamnya nanti akan ada interaksi antara kalsium dengan Fe. Kalau kita memberikan sumber kalsium yang tinggi, maka ibu itu berisiko anemia. Kalau kita memberikan zat besinya terlalu tinggi, dia nanti berisiko kalsiumnya juga akan rendah. Maka ini yang perlu diperhatikan nanti. Nah, bisa jadi penelitian oleh Damayanti tadi bilang bahwa ini merupakan sumber kalsium yang bagus nih bakso ini. Nah, tetapi disarankan sama Damayanti penelitian selanjutnya tentang zat besinya. Nah, agar menurut Damayanti, agar produk bakso ini selain sumber zat besi, selain sumber kalsium juga sumber zat besi sehingga dianggap cocok untuk ibu hamil. Nah, permasalahannya ada literatur yang menyampaikan bahwa kalsium sama zat besi itu sesuatu yang saling berlawanan. Nah, maka penelitiannya Angel ini bisa melanjutkan dari apa yang sudah dituliskan Damayanti untuk mengkritisi sebenarnya pemberian untuk ibu hamil itu tepat atau enggak sih gitu. Karena dia tinggi kalsium tapi Fe-nya bagaimana? Kalau Fe-nya rendah ya maka tidak tepat jika nanti dikaitkan dengan anemia. Gitu ya. Jadi ini bisa dijadikan tadi Bu Amri sempat menyinggung penelitian itu tergantung sama tujuannya mau apa kok. Mau mengkritisi, mau mengevaluasi, mau memberikan sesuatu yang baru, atau justru mau sekadar ingin tahu. Nah, gitu ya. Kalau sekadar ingin tahu pun itu harus ada literatur yang jelas di belakangnya, nggak cuma sekadar trial and error aja. Trial and error itu zaman dulu kita coba-coba makan ini racun enggak ya, makan itu racun enggak ya. Nah, ini kita sekarang enggak, kita sekarang evidence based. Sehingga apa yang kita lakukan itu based on previous research ya, penelitian-penelitian sebelumnya. Itu tadi tentang hakikat dari ide penelitiannya dari yang mau dilanjutkan sama Afida. Nah, Afida, ada hal krusial yang sebenarnya ditanyakan oleh penguji sebelumnya ini, ada 2 penguji, tetapi belum tertuliskan di sini. Saya mau tanya dulu sama Afida. Afida, kamu membuat produk ini sebagai salah satu sebagai salah satu produk dengan kadar zat besi. Saya mau tanya dulu,
Kalau mau diarahkan ke wanita usia subur atau remaja, ataupun juga untuk ibu hamil seperti penelitian Damayanti yang kamu citasi, saya mau tanya dulu, sebenarnya kebutuhan ibu hamil berapa sih buat FE? Di sini soalnya nggak nampak, jadi saya pengen lihat pemahamannya Afida, monggo. Kecukupan. Itu Berarti ini totalnya sebenarnya kalau mau hemat, maksudnya Sorry, berapa? Berapa miligram zat besinya per hari? 27 miligram. 27. Kalau dia belum hamil berapa? Tapi kalau Kemarin 18. Maka kalau sudah hamil dia nambah toh? Ya. Nah, oke. Maka pertanyaannya sudah tentang angka kecukupan kalau dia belum hamil bisa 15 sampai 18. Ini kalau perempuan, kalau dia hamil dia akan nambah sekitar 9 miligram. Nah, pertanyaan berikutnya. Nah, kita dari tadi membaca bahwa tulang ikan bandeng adalah produk sumber pangan kaya gizi. Nah, tadi sudah sempat disinggung sama Bu Amri. Saya langsung mengarahkan kalau dia adalah sumber zat besi, Afida tahu nggak? Makanan disebut sumber zat besi itu kalau kandungan zat besinya berapa? Kita bilang sumber zat besi. Saya hari ini makan jeruk, terus makan snack bar, terus makan buah jambu, makan salak. Ada zat besinya nggak? Ada. Tapi apakah itu sumber zat besi? Nah, maka untuk bilang itu sebagai sumber zat besi itu ada definisinya. Di sini saya tanya, di sini nggak ada. Jadi Afida kalau bolak-balik nggak akan nemu. Saya mau tanya dulu, Afida, tahu nggak sesuatu makanan disebut sumber zat besi khususnya? Itu kalau kandungannya berapa per 100 gram? Enggak, Afida? Itu saya belum mencari itunya, Pak. Oke, ya nanti silahkan dicari. Kalau mau lebih instan, lihat Instagram saya karena kemarin saya bikin infografis tentang hal itu, tentang zat besi. Itu sumber zat besi. Karena kamu nggak bisa jawab, maka saya juga melanjutkan, tidak bisa bertanya lagi untuk tahap berikutnya. Pertanyaan berikutnya adalah sebenarnya ini yang sebenarnya ingin saya tanyakan kalau kamu bisa menjawab tadi sumber zat besi. Ya, bahan makanan disebut sumber zat besi itu kalau kandungannya sekian miligram per 100 ya nanti dicari. Itu baru sumber. Nah, kalau bisa disebut sebagai bahan makanan itu tinggi zat besi. Nah, itu ada definisinya juga. Nah, jadi kita tidak bisa mengklaim bayam itu tinggi zat besi. Nah, tinggi zat besi memang berapa dia? Nah, gitu. Maka pembandingnya adalah angka kecukupan gizi. Ya, maka tadi pertanyaan saya awalnya adalah berapa AKG dari ibu hamil? Itu belum kamu tuliskan di sini. Dengan mengetahui AKG kecukupan ibu hamil akan zat besi, maka kamu bisa mendefinisikan berapa sih makanan disebut sumber zat besi itu kalau kandungan zat besinya berapa? Berapa kandungan zat besi agar makanan itu disebut tinggi zat besi. Nah, nanti itu disesuaikan sama angka kecukupan gizi besi, gitu ya. Nah, itu nanti silakan Afida itu bisa cari. Nah, itu nanti bisa menjawab apakah tulang, apakah ikan bandeng atau tulang ikan bandeng berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, bukan dari USDA ataupun TKPI karena memang datanya tidak ada, apakah disebut sebagai sumber Fe dan bahkan bisa disebut sebagai tinggi Fe. Ini nanti bisa menjawab pertanyaan dari Bu Amri. Sesuatu yang disuplementasikan itu harus tinggi. Nah, tapi tingginya itu berapa? Definisi tinggi itu berbeda-beda nanti. Ya, berbeda-beda berdasarkan AKG. Maka kalau penelitiannya nanti disesuaikan ini untuk remaja. AKG-nya tadi katamu 15 sampai 18. Tapi kalau nanti ini untuk ibu hamil, AKG-nya lebih tinggi. Maka makanan untuk ibu hamil disebut tinggi zat besi, itu kadarnya harus lebih tinggi lagi. Makanan disebut sumber zat besi harus lebih tinggi lagi dibandingkan ketika target poinnya adalah remaja atau WUS sebelum seseorang itu hamil. Sampai di sini Afida nangkep? Iya, Pak. Ya, jadi nanti silakan dicantumkan tentang berapa AKG untuk perempuan. Maksud saya WUS.
ya kalau sebelum dia hamil dan ketika dia hamil. Di sini akan ada peningkatan AKG. Nah, peningkatan AKG ini, AKG totalnya nanti untuk dijadikan referensi pembanding bahwa makanan sumber Fe itu kalau kadarnya berapa dalam 100 gram BDD dan sumber disebut tinggi besi itu kalau berapa berdasarkan AKG-nya, gitu ya. Nah, nanti itu bisa menjawab tuh, apakah tulang itu kategori sumber Fe atau bahkan termasuk juga kategori tinggi Fe. Oke? Berdasarkan AKG. Nah, kalau sudah dapat AKG ini, maka AKG inilah yang bisa Afida kembangkan untuk penentuan dosis. Ya, penentuan dosis untuk formulasi. Kemarin waktu pembimbingan saya menawarkan dua hal. Apakah kamu mau menentukan formulasi berdasarkan penelitiannya Damayanti, plek ketik plek sama persis, atau mau membuat formulasi baru yang terinspirasi dari penelitiannya Damayanti. Nah, formulasi barunya ini berdasarkan apa? Berdasarkan AKG. AKG-nya siapa? Ya tergantung targetmu. Mau pakai ibu hamil atau AKG-nya remaja. Nanti berbeda-beda soalnya. Itu pun membawa konsekuensi. Kalau kamu mau pakai AKG ibu hamil, yakinlah bahwa tulangmu butuh lebih banyak. Padahal kamu tadi informasi semakin banyak tulang, semakin nggak enak. Nah, gitu toh. Sehingga kalau mau menggunakan dosis, silakan perhatikan betul mau pakai remaja atau ibu hamil. Nah, remaja atau ibu hamil nanti kaitannya sama tujuan ataupun manfaat penelitianmu ini buat siapa. Kalau Damayanti buat ibu hamil, ya monggo, itu urusan Damayanti. Kalau kamu mau buat ibu hamil, prepare. Karena nanti bakal butuh tulang lebih banyak. Karena itu yang menjadikan variabelnya kan nanti tulangnya. AKG-nya kan pasti lebih tinggi. Oke? Nanti disesuaikan sama persennya. Oke, itu jadi masukan saya yang pertama konten tentang AKG, definisi sumber Fe dan definisi tinggi Fe itu dituliskan. Yang kedua tentang formulasinya tadi. Formulasinya bisa menggunakan AKG saja. Karena kalau formulasinya menggunakan Damayanti menggunakan AKG-nya Fe, AKG-nya kalsium. Kamu menggunakan AKG-nya Fe. Kebutuhan kalsium pada ibu hamil itu pada orang normal biasa itu 1 gram per hari. Gede banget. Sedangkan Fe tidak sampai segitu. Fe 1/10-nya, ya. Maka disebut sebagai makro mineral sama mikro mineral. Itu nanti berbeda, Afida. Khawatirnya terlalu banyak Fe di dalam porsinya formulasi dari Damayanti. Ya, jadi berdasarkan AKG. Oke, nanti pembandingnya AKG saja. Gitu. Terus tadi disampaikan tentang kandungan gizi dari bandeng sama tulang ikan bandeng gitu ya. Nah, tadi sudah disampaikan sama Bu Amri, kamu boleh kok menambahkan sumber yang lain untuk melengkapi data-data yang ada di situ. Nah, tapi saran saya selain itu adalah untuk mineral-mineral yang memang nggak penting, nggak ada urusannya, nggak kamu baca, nggak kamu diskusikan, nggak usah kamu tuliskan, gitu ya, daripada nambah-nambahi. Tulang itu bukan sumber natrium, kalium, tembaga, seng, retinol, sampai vitamin C. Maka tabelnya pun bisa kamu potong, nggak perlu sampai situ. Makronutrien sampai kalsium dan besi itu bisa kamu tuliskan. Tapi kalau yang sampai ke bawah-bawah karena itu nilainya juga 0, ya ngapain dituliskan? Toh kamu juga nggak membahas, sedang tidak membahas itu. Nanti tinggal disampaikan banyak tuh. Ikan bandeng segar, tulang ikan bandeng. Barangkali nanti ada dari sumber lain yang sering kita konsumsi adalah bandeng presto. Nah, misalnya kayak gitu. Apakah ada perbedaan atau enggak? Itu. Terus tadi tambahannya tentang formulasi, tadi saya sudah masukkan bahwa formulasi bisa sesuaikan AKG besi saja. Nah, tapi tinggal dipilih nih, mau sesuai untuk bus atau sesuai untuk ibu hamil, karena nanti bakal berbeda. Nah, taruhlah ketemu misalnya ternyata tulangnya itu kok disesuaikan dengan AKG, AKG itu nanti ada rentang. Nah, untuk membuat formulasi, kalau saya dulu ketika belajar dengan dosis, misalnya saya pernah penelitian dengan serat manusia itu 18 sampai 35. Ya, 18 itu cut off point paling kecil, 35 itu cut off point paling besar.
nanti ditambah dengan dua formulasi yang ada di bawah 18, yang ada di atas 35. Itu kalau saya dulu. Jadi akan ada rentang. Akan ada formula 1, 2, 3, 4, 5, di mana di situ AKG masuk, tapi di bawahnya juga ada, di atasnya juga ada. Nah, itu kalau saya dulu kayak gitu. Nanti maka di sini misalnya yang kamu ambil di Damayanti, kok dia menentukan 4,3, 5,4, 6,5 itu berdasarkan apa? Nah, nanti kamu menggunakan yang angka-angka baru karena bisa menggunakan AKG besi bukan AKG kalsium, ya, karena pembandingnya besi bukan kalsium. Itu nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut kalau kamu dalam masa revisi, kita bisa diskusi lebih lanjut tentang hal itu. Yang kedua tentang etika penelitian tadi menanggapi dengan yang disampaikan oleh Ibu Ima bahwa penelitian di gizi itu walaupun tidak mengambil data di manusia, tidak melibatkan manusia secara langsung ataupun tidak melibatkan hewan secara langsung, kita kemarin punya kesepakatan bahwa semua penelitian di bidang gizi, di prodi sarjana gizi dan keperawatan itu harus melalui etika penelitian. Hanya saja nanti pengajuan etika penelitian yang akan dilakukan oleh AFIDA jika tidak berhubungan dengan manusia, maka AFIDA nanti tidak akan melewati sidang etik yang full board. Jadi akan kemarin teman-teman bimbingan saya yang mengajukan etika ke UNISA nanti akan diarahkan ke 3 hal. Apakah penelitiannya itu observasional? Apakah penelitiannya adalah eksperimental? Apakah eksperimental intervensi? Apakah penelitiannya adalah penelitian klinik, jadi uji klinik. Uji klinik nanti arahnya berbeda lagi sampai bisa menentukan dosis obat dan yang lain. Nah, apa yang dilakukan sama AFIDA ini masuk ke dalam penelitian yang observasional, karena hanya mengobservasi. Nah, itu nanti protokol dan syarat-syarat yang perlu diberikan itu relatif lebih sederhana jika dibandingkan kalau AFIDA itu penelitiannya adalah intervensi. Gitu ya. Jadi tetap menggunakan etika penelitian berupa ethical clearance, hanya saja kemungkinan nanti prosedurnya akan sedikit lebih mudah dan lebih cepat barangkali jadinya karena tidak akan melewati sidang etik yang full. Gitu. Terus sudah, kalau dari saya itu aja. Ibu Amri, matur nuwun sekali buat masukannya. AFIDA semoga bisa dicatat dengan baik. Teman-teman yang membantu notulis dari AFIDA juga bisa membantu memberikan catatannya. Matur nuwun Bu Amri, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih Pak Dian sudah menyampaikan pencermatan dan masukannya. Angelina Afida sudah mendapat masukan banyak. Mohon maaf Bu Amri, terputus. Ini sepertinya terlempar nih. Ketika mau closing malah terlempar. Oh, itu ya Bu Riri. Masih ada Bu Amri di ruangan kayak ini. Berarti seminarnya di luar ya. Jadi tetap di minggu praktek profesi. Oh, tunggu sebentar ya Bu Amri. Bu Amri terlempar dari ruang Zoom. Baik, maaf, terlempar dari Zoom. Apakah suara saya sudah bisa didengar? Sudah Bu. Sudah, oke. Baik Pak Dian, Bu Ima tadi sudah menyampaikan pencermatan dan banyak masukan, begitu ya. Dan kami bertiga saya rasa juga sudah di total begitu masukannya sudah banyak sekali ya. Kira-kira bagaimana nih
Angelina Afida. Afida, Dek, bagaimana dengan masukan-masukan yang sudah kami berikan tadi? Kira-kira bisa apa? Membangkitkan inspirasi untuk menindaklanjuti penelitian ini, begitu. Ya, Bu, Bagaimana, Dek? bisa diterima masukannya, akan saya tindak lanjuti untuk kedepannya. Oke, baik. Kalau sudah bisa menerima masukan-masukan tadi, berarti nanti proses selanjutnya silahkan untuk merevisi dari proposal, kemudian menindaklanjutinya gitu dengan bimbingan bersama Pak Dian, bersama Bu Ima, seperti itu, sehingga bisa diperoleh nanti proposal penelitian yang fix dan itu akan dijalankan di dalam proses penelitian gitu. Baik, kira-kira apakah masih ada hal yang ingin disampaikan? Ada? Mungkin sudah cukup, Bu. Saya terima kasih untuk Bu Amri, Pak Dian. Apakah masih ada hal yang ingin disampaikan? Sudah, Bu. Oke, baik. Kalau sudah tidak ada hal yang ingin disampaikan, kita akan mengakhiri sesi diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih kepada Pak Dian, kepada Bu Ima, ya. Terima kasih juga serta Provisiat untuk Afida, ya. Tetap semangat begitu untuk melanjutkan ke tahap penelitian begitu, bahwa ada revisi itu hal yang wajar gitu ya, supaya sungguh-sungguh apa yang dilaksanakan oleh Afida itu menjadi sungguh-sungguh riset penelitian yang sungguh berbobot begitu dan nanti bermanfaat, menginspirasi banyak orang gitu ya. Revisi itu wajar menurut saya. Baik, terima kasih semuanya termasuk teman-teman yang juga hadir di ruang untuk semuanya. Mohon izin live ya. Matur nuwun. Ya. Selamat ya Afida.